Lahan basah bukan sekedar tanah basah biasa, melainkan jantung kehidupan yang menyimpan beragam keajaiban alam yang tak tergantikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas C, semester 3, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang lahan basah dan bagaimana lahan basah itu berkaitan dengan hukum, serta sebagai anak hukum, mengapa sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya. Secara internasional, lahan basah didefinisikan dalam Konvensi Ramsar 1971 sebagai daerah rawa, payau, lahan gambut, atau perairan, baik alami maupun buatan, yang bersifat permanen atau temporer, yang airnya bersifat statis atau mengalir, segar, payau maupun asin, termasuk daerah perairan laut yang kedalamannya tidak melebihi 6 meter pada saat surut. Definisi ini menegaskan bahwa lahan basah mencakup berbagai ekosistem, baik yang berada di daratan maupun di wilayah pesisir, serta dapat berupa habitat alami maupun buatan. Nah teman-teman, di sini kita akan mengetahui apa sih alasan mengapa lahan basah itu penting untuk dipelajari dalam konteks hukum. Yang pertama, mengapa lahan basah itu penting untuk dipelajari dalam konteks hukum adalah karena lahan basah merupakan objek pengaturan hukum. Teman-teman, lahan basah termasuk ekosistem strategis yang diatur dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Hal ini termuat dalam Konvensi Internasional Ramsar tahun 1971, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Penataan Ruang, dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Lahan Basah, yang mana teman-teman sekalian, kita sebagai mahasiswa hukum tentunya perlu mengetahui dan memahami hal ini agar kita dapat menafsirkan dan menerapkan aturan tersebut dalam pembelajaran kita. Kedua adalah untuk penegakan lingkungan hukum. Nah, jadi di Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan ini, banyak sekali kasus hukum yang berkaitan dengan lahan basah, seperti pembakaran hutan dan lahan gambut, pencemaran rawa, dan alih fungsi hutan mangrove ilegal. Jadi, kita sebagai calon penegak hukum harus paham karakteristik lahan basah agar bisa membuat keputusan yang adil di masa depan. Selanjutnya berkaitan dengan hak konstitusional warga negara. Pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 ayat 1, yang berbunyi, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apabila lahan basah rusak, maka hak warga akan terancam sehingga menimbulkan objek gugatan hukum. Selanjutnya, lahan basah itu penting dalam hukum modern dikarenakan berkaitan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang dimana hal tersebut berperan penting dalam mitigasi iklim, ketahanan pangan, dan perlindungan biodiversitas. Dikarenakan juga Indonesia itu memiliki tanggung jawab terhadap internasional melalui Konvensi Ramsar untuk menjaga lahan basah. Makanya ketika melakukan kelalaian, itu bisa menimbulkan tekanan ataupun gugatan terhadap antar negara. Yang ini, gambut kita yang paling penting, tiba-tiba dialihin ke bisnis besar. Di atas kertas sih ada aturan soal tata ruang dan lingkungan, tapi eksekusi kadang mandul. Kalau lahan itu kebakar, hukum kita ketat saja, mulai dari pidana gila-gilaan sampai ganti rugi ratusan miliar. Cuma ya, fakta di lapangan eksekusinya lambat. Malah ada yang lolos cuma karena plang dilarang membakar hutan. Jadi menarik nggak sih buat kita ulik? Lalu potensi hukum apa yang akan terjadi? Apakah sistem yang salah atau memang ada agenda lain? Yang pertama, alih fungsi lahan gambut dan rawa. Banyak lahan gambut dan rawa di Indonesia yang berubah jadi perkebunan sawit atau tambang. Hal ini menabrak aturan tata ruang, izin lingkungan, dan hak masyarakat lokal atau adat. Kasus begini sering banget berujung di pengadilan karena benturan antara investasi dan konservasi lingkungan. Yang kedua, pembakaran hutan dan lahan atau karhutla dijelaskan pada pidana KUHP pasal 187. Lalu kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja dalam pasal 22 ayat 24. Lalu kemudian ada Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Perkebunan. Ada banyak sekali masyarakat adat dan lokal yang menggantungkan hidupnya terhadap potensi lahan basah, seperti masyarakat yang memanfaatkan sagu sebagai bahan pengganti beras atau nasi, masyarakat yang memanfaatkan urun sebagai alat untuk menambah ekonomi mereka, dan juga memanfaatkan lahan perikanan. Adapun konflik yang dihadapi dalam hal ini seperti penguasaan negara versus dengan hak ulayat masyarakat,
dan juga konflik pengabaian prinsip free, prior, dan informed consent dalam hukum adat dan lingkungan. Selanjutnya yaitu adanya tumpang tindih regulasi dan kewenangan. Ada banyak aturan seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang PPLH, Undang-Undang Penataan Ruang, serta Perpres yang mengatur tentang lahan basah yang mengalami tumpang tindih antara regulasi dan kewenangan. Contoh konfliknya yaitu seperti inkonsistensi tata ruang pusat versus dengan daerah selain itu juga ada konflik perebutan kewenangan antar instansi seperti KLHK, Pemda, Kementan, dan BPN. Potensi konflik hukum selanjutnya adalah kerusakan ekosistem dan gugatan lingkungan. Lahan basah yang dirusak, contohnya seperti mangrove ditebang, rawa dikeringkan, dapat menimbulkan banjir, abrasi, dan pencemaran. Konflik yang mungkin terjadi adalah gugatan citizen lawsuit, class action, atau gugatan LSM lingkungan, dan sengketa perdata ganti rugi lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban internasional. Indonesia terikat oleh Konvensi Ramsar atau Perjanjian Ramsar dan Paris Agreement. Konflik hukum yang mungkin terjadi adalah kalau pemerintah gagal dalam melindungi lahan basah, maka dapat menimbulkan tekanan dan sanksi internasional. Jadi, kesimpulannya guys, potensi konflik hukum lahan basah di Indonesia biasanya muncul dari yang pertama, pertentangan kepentingan ekonomi versus ekologi. Yang kedua, hak masyarakat versus negara atau perusahaan. Yang ketiga, tumpang tindih regulasi. Lalu yang terakhir, kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan gugatan hukum. Sekian dari kami, kelompok 6. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.